Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa berbeda orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Seperti siang dan malam, cahaya dan kegelapan, seperti air dan api. Dan orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang mempunyai akal yang bersih lagi cerdas. Mereka mengutamakan sesuatu yang bernilai tinggi dibandingkan sesuatu yang bernilai rendah. Mereka mengutamakan ilmu daripada kebodohan. Mereka mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada menyalahinya. Sebab akal membimbing mereka untuk melihat akhir akibat semua perbuatan. Faedah yang dapat kita petik dalam ayat ini adalah pentingnya keutamaan ilmu, menuntut ilmu, dan orang yang berilmu. Dan faedah lain juga yang dapat dipetik dari ayat ini adalah perlunya seseorang mengetahui al-furuq, perbedaan-perbedaan. Sebagaimana dalam pembahasan fikih adanya al-ghasab, perampasan, atau seperti as-sariqah, pencurian, atau an-nahab, penjarahan, atau ikhtilas, penggelapan. Semua sama di dalam dosa dan terlarang karena melanggar hak milik orang lain. Namun bersama dengan itu, setiap kata memiliki definisi yang berbeda, bahkan memiliki perbedaan di dalam penentuan hukum. Kemudian ada pembahasan bagaimana jika surah Asy-Syu'ara dikatakan surah para pemusik, yang asal penerjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia diterjemahkan sebagai surah para penyair. Apakah sama antara penyair dengan pemusik dari sisi bahasa Indonesia? Dikarenakan pembahasan ini terkait bahasa Indonesia, maka kita akan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI. KBBI adalah Kamus Bahasa Indonesia resmi yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Di dalam KBBI disebutkan bahwa pemusik adalah pemain musik, seperti pemetik gitar, penggesek biola, atau pemain piano. Sedangkan penyair adalah pengarang syair, pengarang sajak, atau pujangga. Maka dari sini, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah bisa kita pahami bahwa kata pemusik memiliki perbedaan dengan kata penyair. Pemusik bukanlah penyair, penyair bukanlah pemusik. Keduanya juga memiliki perbedaan yang jelas dari sisi perbuatan, yaitu adanya alat pada kata pemusik. Baik itu sesuatu yang dipetik, sesuatu yang digesek, sesuatu yang ditiup, dipukul, atau selainnya. Meskipun di dalam syariat kita, semua itu hakikatnya adalah sama, yaitu lahwal hadits, perkataan sia-sia kecuali yang diperkecualikan. Kemudian penerjemahan Al-Quran sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 1965 hingga dibentuknya Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran. Namun bersama dengan itu tidak ada seorang pun yang menerjemahkan surah Asy-Syu'ara sebagai surah para pemusik. Begitu juga pada ayat terakhir surah Asy-Syu'ara ayat ke-227. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan setelah menderita kezaliman. Terjemah tafsir pada kalimat illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, tidak diterjemahkan sebagai pemusik-pemusik yang beriman, namun diterjemahkan sebagai penyair-penyair yang beriman. Karena jika diterjemahkan sebagai pemusik-pemusik yang beriman, menyamakan kata penyair dengan pemusik, tentu akan mendapat pertentangan dari banyak kalangan. Salah satunya adalah para ahli bahasa Indonesia dari Kemendikbud yang telah membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia ini.
Serta di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian untuk para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Karena dengan syair mereka membalas olok-olokan orang-orang yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatannya serta melawan penyair-penyair musyrik. Kemudian bagaimana bisa seorang Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dikatakan sebagai pemusik? Padahal beliau sendiri mencela orang-orang musyrik yang bersiul dan bertepuk tangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-35, "Wa ma kana salatu 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dengan syairnya mencela al-muka, siulan, dan atas dia tepuk tangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Beliau Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Idza qama al-malaikatu ba'athtum salatukum at-tasaddi wal muka." Jika malaikat berdiri, kalian bangkit, salat kalian tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka. Demikian itulah perumpamaan orang-orang musyrik. Jika orang-orang muslim salat wajib dan salat sunnah, mereka melakukan siulan dan tepuk tangan. Ingat, di sini mencela dengan syair, bukan mencela dengan musik. Maka beliau radhiyallahu anhu adalah penyair yang diperkecualikan, bukan pemusik yang diperkecualikan. Berdasarkan penjelasan sebelum, jika ada yang mengatakan sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai pemusik, maka menuntut dirinya untuk menyebutkan jenis alat musik apa yang dipergunakan oleh sahabat tersebut. Apakah alat musik tiupkah, alat musik pukulkah, atau selainnya. Dan bawakanlah dalil atas apa yang ia katakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Naml ayat ke-64, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Karena pengakuan atau klaim tanpa argumen dan dalil adalah sebuah kepalsuan. Namun jika orang tersebut tidak dapat menyebutkannya, maka boleh jadi itu suatu kedustaan atau penistaan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Waliyadzubillah. Lalu bagaimana jika ada yang memberi jawaban lain? Misal dengan mengatakan bahwa di zaman Nabi SAW belum ada gitar, belum ada drum set, saksofon, atau selainnya dari alat musik modern. Maka ini menjadi nampak ketidaktahuannya atau kebodohannya terhadap hakikat sesuatu dan nas-nas syar'i. Karena kita mengenai sesuatu itu dari hakikatnya, meskipun manusia memberi beragam nama selain namanya.